Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW maupun yang juga datang dari sahabat-sahabat dan para tabi'in. Nah, pada kali ini karena kita pada pertemuan sebelum-sebelumnya sudah membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada salahnya pada kali ini kita akan membahas perkataan dari sahabat-sahabat beliau, sahabat Nabi Muhammad SAW, karena kita dapat menilai kesuksesan seorang guru dari keadaan murid beliau. Jadi ketika murid ini adalah murid-murid yang hebat, murid-murid yang baik, murid-murid yang taat, maka sudah dapat dipastikan bahwa gurunya pun adalah guru yang sangat hebat pula. Kenapa? Karena murid-muridnya saja dapat dididiknya seperti itu. Jadi ketika kita belajar tentang perkataan-perkataan sahabat, nasihat-nasihat yang datang dari sahabat, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah guru terbaik yang dapat mengajarkan sahabat-sahabatnya dalam perihal kebaikan dan ketaatan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas. Pertama itu ada perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Kata beliau, barang siapa yang dia masuk kubur, artinya meninggal, bila zadin, tidak mempunyai bekal. Apa bekal yang dibawa ketika meninggal atau bekal yang kita bawa ke akhirat, yaitu amal soleh, yaitu ketakwaan. Jadi ketika kita meninggal dalam keadaan amal soleh kita ini tidak kita persiapkan, tidak kita persiapkan semampunya, tidak kita perbanyak amal soleh kita untuk menghadap akhirat, kata beliau, kaman rakibal bahra bila safinatin, seperti orang yang ke laut tapi dia tidak memakai kapal. Bagaimana? Ujung-ujungnya akan tenggelam karena lautan itu kan luas. Ketika kita mungkin kita bisa berenang, tapi ketika lautan itu luas, kita bisa berenang. Suatu saat kita pun akan kelelahan dalam berenang tersebut dan kita akan tenggelam. Lain halnya kalau kita punya kapal, akan mudah kita mengarungi lautan tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengibaratkan akhirat itu seperti lautan yang luas karena akan macam-macam perkara yang terjadi di akhirat nanti, dan bekal atau kapal yang dapat membantu kita untuk mengarungi lautan yang luas tersebut adalah amal soleh, adalah ketakwaan. Jadi ketika kita sudah banyak melakukan amal soleh, ketika kita sudah banyak mengumpulkan ketakwaan kita dan kita meninggal masuk kubur, maka insya Allah di akhirat akan Allah permudah segala urusan yang ditemuinya nanti di akhirat. Nah, bahkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq tersebut itu tuh sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq al mughabbas. Jadi mayit di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam, yang al-mughawwis, yang dia tuh mencari pertolongan, tolong. Jadi ibarat kita tenggelam, minta tolong, apa saja yang dapat kita pegang, apa yang larut di depan kita raih. Intinya kita ingin selamat dari tenggelam tersebut. Nah, jadi itu adalah kondisi nanti di akhirat. Kondisi itu nanti di alam kubur nanti seperti itu. Seperti orang yang membutuhkan pertolongan ketika dia tenggelam. Dan satu-satunya yang dapat menolong itu apa? Amal soleh dan ketakwaan tersebut yang kalau menolong. Jadi Abu Bakar di sini menekankan bahwasanya kita suatu saat kita ini pasti akan pulang, suatu saat kita ini pasti akan meninggal dan semua harta benda, semua yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Dan satu-satunya yang kita bawa nanti menghadap Allah adalah bekal ketakwaan yang dibalut dengan amal soleh tersebut. Nah, amal soleh lah yang seharusnya kita perbanyak karena kita pasti memerlukan bekal. Sebagaimana kita setiap tahun ada yang dinamakan mudik ketika bulan puasa kan. Setiap tahun kita kan mudik. Apa jadinya kalau kita mudik tanpa ada bekal?
Berani kita mudik? Kemungkinan besar tidak berani. Kenapa? Tidak ada bekal. Ongkos tidak ada, biaya tidak ada, makanan di jalan tidak ada. Berani mudik? Berani bepergian? Tidak akan berani. Karena apa? Karena bekal itu penting. Bekal itu penting. Nah jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu kita akan menghadapi negeri akhirat yang begitu banyak perkara yang ada di sana. Dan negeri akhirat itu panjang masanya. Kalau kita tidak punya bekal, kita akan tenggelam, kita akan hancur binasa di negeri akhirat tersebut, kita akan disiksa dan semacamnya. Jadi bekal terbaik kita adalah amal soleh. Dan amal soleh itu pun dari semenjak kita di dalam kubur, amal soleh pun yang sudah menemani kita dalam kubur. Dari semenjak kita dalam kubur itu amal soleh sudah menemani. Jadi kita hidup di dunia ini semacam kita ini sedang menginstal atau membuat teman kita nanti di akhirat yang dimulai nanti dalam kubur. Ketika kita suka beramal soleh, ketika kita banyak mengerjakan taat, itu akan menjadi seseorang nantinya dalam kubur. Diriwayatkan bahwasanya mayit itu ketika dimasukkan dalam kubur, nanti di dalam kubur itu ada orang yang bermuka manis, bermuka indah, enak dipandang. Dan seolah-olah orang itu sudah lama kita mengenalnya. Jadi orang itu menyapa kita dengan indah dan seterusnya. Bahkan dia mengatakan sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang, dia sudah membocorkan apa yang ingin ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi nanti kata orang tersebut, orang yang dalam kubur tadi, nanti ada malaikat dua datang menanyakan ini, kamu jawabnya ini. Bila dia menanyakan ini, jawabnya ini. Jadi orang tersebut sudah mengajari mayit dalam kubur. Jadi mayit ini bertanya, siapa engkau? Jadi orang tersebut menjawab, aku adalah amal soleh yang kau kerjakan di dunia. Amal soleh itu pun menjadi orang yang akan menemani di dalam kubur. Karena di dalam kubur itu kan kita sendirian. Anggap saja kita sekarang di dunia punya harta banyak, berlimpah. Anggap saja satu dunia ini milik kita, tapi kita sendirian. Apa rasanya? Hampa, tidak ada apa-apa. Ketika kita nikmat itu hanya kita nikmati sendiri, tidak ada yang menemani kita. Itu nikmat itu akan terasa hampa. Jadi begitu juga dalam kubur. Bahkan walaupun kita dapat suatu musibah atau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ketika itu ada teman, ketika itu ada yang menguatkan kita, ada orang samping kita, maka musibah dan cobaan itu akan terasa mudah untuk kita lalui. Gitu juga bahkan nanti di dalam kubur. Ketika kita sendirian, maka amal soleh akan berwujud sebagai seseorang yang indah rupanya, nyaman dipandang, suaranya indah didengar dan seterusnya. Kita pun akan tidak merasa kesepian dan seperti itu. Dan sebaliknya, apabila kita di dunia mengerjakan amal salah, bukan amal soleh nih, amal salah, artinya apa? Maksiat. Nah, itu tuh akan menjadi orang yang sangat buruk rupanya. Kita memandangnya pun tidak nyaman, suaranya tidak enak didengar. Bahkan nanti di dalam kubur dia yang akan menakuti kita, menakut-nakuti. Ini nanti akan datang malaikat, dia akan menanyai dengan seperti ini, dia mengerikan sekali dan seterusnya. Akan ditakut-takutinya di dalam kubur. Jadi antara amal soleh dan maksiat, tentunya kita harus memilih amal soleh dan memperbanyak itu. Karena amal soleh ini tidak hanya di dunia manfaatnya terasa, tapi sampai ke akhirat pun akan sangat terasa. Itu tadi, kita sangat membutuhkan amal soleh tersebut, tidak hanya di dunia, akan tetapi di akhirat pun sangat kita butuhkan untuk mengarungi negeri akhirat yang begitu luas. Jangan sampai kita menyesal. Karena apa? Karena di dalam kubur itu orang yang soleh saja, orang yang di dalam dunia sudah berlaku baik saja, dia ingin kembali ke dunia lagi. Kenapa? Karena dia merasa perbuatan baiknya ini masih kurang. Dia merasa masih ada waktu kosong sedikit-sedikit yang dapat dia diisi dengan kebaikan, sehingga dia ingin kembali ke dunia. Apalagi orang yang jahat, apalagi orang yang maksiat, tentu dia sangat ingin kembali ke dunia. Kenapa? Karena dia merasakan betapa sakitnya orang yang jahat itu disiksa nanti di akhirat. Karena kubur itu penentuannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.